Oke ya. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Para jubahnya memenuhi bait, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Stop, Tuhan stop, sebentar. semesta. Yang dilihat Nabi Yesaya berapa Allah, Pak? 1 ya. Tak tanya sekali lagi. Orang yakin. Karena orang Trinitas. Biasa dipikir ada 3. Saya tanya. Yang dilihat Yesaya ada 1, ada 2, ada 3, ada 10 Allah? 1 kayaknya. Itu 1. dong, Pak. Harus yakin dong. Betul nggak, 1. CP? 1 Iya, Bu. Iya, 1 ya, aku CP ya. melihat Tuhan. Aku melihat Yahweh duduk di atas tahtanya. Lalu Yesaya berkata, celakalah aku. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. 1, Pak, saya dilihat Yesaya. Lanjut Iya. sampai ayat 10. Kok ragu-ragu loh Anda menjawabnya? Terus, 6 lanjut. ya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik Lalu dan berbalik. menjadi sembuh. Oke. Sekarang aku tanya, yang dilihat Yesaya tadi 1, betul? 1. Yang dilihat adalah Yahweh, Tuhan semesta alam, betul? Raja. Betul. Sekarang buka Yohanes 12 ayat 37 sampai 41. Iki kudu hafal ngotok iki aku. Coba kita lihat teologi para rasul ya. Apakah para rasul menganut paham oneness atau trinitas? Ini saya buktikan. Yohanes 12. 37 41. Oke. Catat ayatnya ya teman-teman. Oke. Iki kudu ngelotok di luar kepala loh iki. 37. Baru nanti Dan kita ke kisah meskipun para rasul 28. Kita ke Yohanes 12 ayat 37 sampai 41. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. 38. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. 38. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga. 40. Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Menurut Rasul Yohanes, ini harus Rasul Yohanes nih, murid paling muda. Yang dilihat Yesaya itu siapa? Ayat 41 tadi loh. Siapa yang dilihat Yesaya? Bapak. Bapak Yahweh. itu. Oh, kok Bapak? Yesus, gimana dah? Baleni kira jelas, kira mudeng. Makanya baca aja kecepatan. Bacanya kecepatan. Saya aja deh yang baca ya. Kalian kayaknya kalau baca kurang menikmati. Makanya kayak saya nih loh, kalau makan soto alon-alon asal kelakon. Coba kita baca lagi, kita baca ulang. Kok bisa Bapak gitu loh? Wis ngerti Bapak iki roh rasa kelihatan kok Bapak meneh. Oke, 37 ya. Dan Aku aja meskipun yang baca. Oh, siap, Bu.
Dan meskipun Yesus, ini Yesus bukan? Iya, Yesus. Tuhan Yesus. Perikopnya mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Nggak percaya apa nih? Coba lihat. Dan meskipun Yesus, ini Rasul Yohanes lagi bicara tentang Yesus, betul? Betul. Mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata orang Yahudi, mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini Yesaya 54 ya? 51 ya? 5 berapa nih? 52 kalau nggak salah. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga apa? Ini dia ngutip tadi, Yesaya 6 ayat 10, betul? Dia telah Betul. membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini loh, dengarkan ini. Hal ini dikatakan oleh Nabi Yesaya, karena Yesaya telah melihat apa? Kemuliaan Yesus dong. Kamu nih gimana dong? Dan telah berkata-kata tentang dia. Namun Iya. banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Kepadanya ini siapa? Kepada Yesus, betul? Iya, betul. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Betul? Betul. Saya ulangi. Yesaya 6 ayat 1 sampai 10, Nabi Yesaya melihat Yahweh, betul? Betul. Yohanes 12 ayat 37 sampai 43 yang menurut teologinya Rasul Yohanes nih, bukan saya ya. Menurut teologinya Rasul Yohanes, yang dilihat Nabi Yesaya itu Yesus, betul? Betul, Yesus. Iya. Sekarang Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai Kisah Para Rasul 28 yang terakhir. Ini Rasul Paulus ditantang untuk berdebat tuh. Ini mungkin kalau sekarang ini Rasul Paulus bisa tiktokan terus ini ya. Kita buka Kisah Rasul 28 Ayat ayat 23 sampai dengan 29. oke. Ini Rasul Paulus suka berdebat teman-teman kayak kita ya. Oke. 23. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. 24. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. 25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Berarti menurut Rasul Paulus, yang didengar suaranya oleh Yesaya di Yesaya 6 tadi siapa? Yesus. Yesus. Roh Kudus tuh yang Roh Kudus. Iya ya, tepatnya firman sampai Roh Kudus. Iya. betul nggak? Iya Bu, Paulus Roh Kudus. mengatakan di Yesaya 6 tadi yang ngomong Roh Kudus. Lo ki piye? Lo. Betul nggak? Iya, Benar Bu, ayat 25 itu. betul. Karena Tepatlah itu firman. alat Trinitas itu tidak terpisah. Jadi kalau ada, saya masih banyak mendengar pendeta-pendeta menjelaskan Trinitas seperti ini. Bapa itu mencipta, Yesus itu menebus, Roh Kudus itu menyucikan. Enggak betul itu. Allah Trinitas itu berkarya mulai dari sebelum alam surga dan bumi diciptakan, itu dia tetap Trinitas, teman-teman. Setelah pada waktu dia menciptakan manusia itu Trinitas. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Anda tidak percaya? Anda tidak percaya nih ya? Di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah. Saya cepet aja nih karena saya sudah hafal ayatnya. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu Allah yang berfirman. Bapak punya kehendak, betul? Betul. Anda baca di Kejadian 2 ayat 7. Maka Yahweh Elohim, ini bukan Elohim lagi, Yahweh
kata Yahweh Elohim di dalam teologi Yahudi itu selalu bicara tentang sang firman, tentang anaknya. Itu disebut spesifik, namanya Yahweh Elohim. Dan Yahweh Elohim meyasar membentuk manusia itu dari debu tanah dengan kedua tangannya nih membentuk. Bapak itu enggak punya tangan kayak tangan fisikal, Bapak itu enggak punya tubuh fisik sama seperti kita teman-teman. Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan anaknya. Yesuslah yang ada di Kejadian 2 ayat 7 yang membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan neshema chaim atau nafas hidup ke dalam lubang hidung Adam. Betul? Betul. Tapi kamu baca di Ayub 33 ayat 4. Dikatakan roh Allah lah yang menjadikan aku. Betul? Betul. Berarti Bapa, Firman, dan Roh itu tidak terpisah. Tiga-tiganya selalu berkarya. Makanya begitu juga di dalam penebusan. Bapak berkata, akulah penebus dan juru selamatmu. Aku telah menebus engkau dengan Ethiopia dan Sheba. Yesus berkata, aku menebus engkau. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang demi penebusan dosa. Betul? Betul. Roh Kudus dikatakan, roh juga menebus kita dari kuasa maut. Yesus, siapa yang membangkitkan dari orang mati? Bapak dikatakan membangkitkan Yesus dari Allah. Ya, aduh, Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Dia telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu. Yesus berkata apa? Aku berkuasa di Yohanes 10, aku meletakkan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dia membangkitkan dirinya sendiri. Tetapi dikatakan Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama tinggal di dalam kita. Berarti Allah Trinitas itu berkarya terus enggak? Halo? Iya. Iya. Karya Bu Berarti Sophie. Allah itu tetap Trinitas, orang berubah. Kalau doktrin Trinitas itu betul, saya kasih tahu Anda, kalau bapak-bapak gereja dan para rasul itu betul, bahwa Allah itu adalah satu esensi dengan 3 persona, maka Trinitas itu pasti nggak pernah berubah. Gitu loh teman-teman. Ngerti ya? Dulu, sekarang, sampai nanti tetap Trinitas itu. Tadi saya buktikan di dalam Wahyu. Tetap Allah itu Benar, Trinitas. Iya, iya. Nggak bisa berubah, orang itu nature-nya kok bisa berubah. Kayak saya, manusia Sofiatul itu ya ada tubuhnya, ada rohnya, ada logosnya. Orang mungkin berubah. Makanya nanti kalau roh saya terpisah dari tubuh saya dimakan cacing, saya harus menunggu sampai tubuh saya ini dibangkitkan kembali dan bersatu dengan roh saya, betul? Betul. Nah, ya itu karena hakikat saya manusia nggak mungkin berubah gitu loh teman-teman. Nggak mungkin berubah. Hakikat Allah Trinitas itu tidak mungkin berubah. Saya kasih tahu Anda. Makanya Ibrani 13 ayat 8 berkata apa? Yesus Kristus dulu, sekarang, selama-lamanya tidak berubah, dia tetap sama. Haleluya. 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 Di dalam perjanjian, terima kasih. Di dalam perjanjian lama, Yahweh berkata begini, firmanku itu tetap teguh di surga. Perkataanku tidak mungkin lenyap. Begitu juga dengan Yesus. Yesus berkata, apa yang aku katakan adalah roh dan kehidupan. Langit dan bumi ini akan lenyap. Tapi perkataanku tinggal tetap. Benar gak kata Yesus? Iya, betul. Kekal. Maka suara Roh Kudus pun juga kekal. Jadi semuanya itu Trinitas itu berkarya teman-teman. Gak terpisah itu. Gak terpisah, Allah kita itu tetap Trinitas. Cuma orang Wanes ini memang malu-malu kucing. Kenapa? Karena mereka tidak paham ayat-ayat Alkitab. Ya. Makanya Yesus berkata begini, ini contoh ya, misalnya di Yohanes 3. Coba kita baca Yohanes 3. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus. Saya bacakan saja ya. Ketika Yesus berkata begini, sesungguhnya kalau seseorang tidak lahir kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Betul? Betul. Inilah artinya Yesus Bapa yang kekal, yang sering ditanyakan oleh orang Wanes di Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak dilahirkan bagi kita, seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, El Gibor. Aviat, Bapak dari kekekalan. Dan apa? Syar Salom, Pangeran Damai. Sebenarnya bukan Raja Damai ya, Pangeran Damai, Prince of Peace. Saya kasih tahu Anda apa artinya Aviat, Bapak dari kekekalan. Di dalam Yohanes 3, Yesus berkata begini, kalau kamu cuma lahir sekali dari spermanya Adam, bapakmu itu Adam. Adam itu disebut bapak dari semua manusia.
Ayatnya di mana? Kisah Rasul 17 ayat 26. CP bisa bacakan Kisah Rasul 17 ayat 26. Oke, Kisah Rasul 17 ayat 26. Ya, demikian firman Tuhan. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Stop. Itu bukan satu orang. Itu dari satu darah. Dari satu damim. Dari satu darah saja. Darahnya Adam. Yang laki-laki. Dia menciptakan semua manusia di bumi ini. Betul? Halo. Betul sekali, Bu. Benar, Bu. Di dalam, itu artinya dari satu seed atau benih. Dari satu sperma. Maka ketika dia menciptakan Adam ini. Baik yang jantan maupun betina. Dia meletakkan biji. Zera, benih. Di dalam manusia dan binatang namanya di dalam perjanjian lama zera, di dalam perjanjian baru namanya sperma. Kalau di dalam tumbuhan, di dalam perjanjian lama zera, di dalam perjanjian baru namanya spora. Dia meletakkan benih zera, sperma atau spora ini, dan dia berkata begini, be fruitful and multiply. Berbuahlah dan bertambah banyak. Dia pakai bahasa tumbuh-tumbuhan di situ. Be fruitful, berbuah. Kenapa? Karena dia meletakkan benih di dalam diri Adam ini loh. Dia meletakkan namanya kuasa bereproduksi. Makanya dikatakan dari satu orang, bukan seperti kata muslim ya. Tiap bayi lahir dihembusi ada... 7 bulan dikasih roh, Bu. 7 bulan disuntik roh. Digosok punggung Adam. Yang gosokan pertama kulit hitam, gosokan kedua kulit putih, yang hitam ke neraka, yang putih ke surga. Bang, aku titip komal dulu ya sebentar ya, beli makan ya. Pak Penginjil sama Pak Arjuna adalah moderator. Silakan, Bu. Oke. Siap. Dari satu damim. Ya lanjut, Di Kisah Rasul 17 ayat 26 dikatakan dari satu damim atau satu darah. Dari satu sperma. Darah itu saya kasih tahu Anda ya. Darah bayi itu dibentuk, saya kasih tahu Anda, di dalam rahim seorang perempuan, sel-sel darah dan sel-sel tubuh bayi itu dikembangkan dari sel sperma bapaknya. Saya kasih tahu Anda, plasenta ibu itu hanya mengalirkan makanan. Darah ibu dengan darah bayi tidak boleh bercampur di dalam janin. Kalau bercampur mati bayinya. Saya kasih tahu Anda, kenapa Yesus harus lahir dari seorang perawan? Anda tahu? Karena dia benihnya tidak boleh berasal dari spermanya Adam tadi loh teman-teman. Ya. Yang mempunyai dosa waris tadi. Maka sel-sel tubuh dan sel-sel darah manusia Yesus tidak dikembangkan, saya kasih tahu Anda, dari hasil hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Melainkan dikandung dari Roh Kudus. Maka sel-sel tubuh Yesus sekalipun sama. Oh Yesus kok rambutnya gondrong ya ono irunge mancung motone coklat. Duwe tangan loro. Pada hari ke-8 yo disunat podo. Tetapi bedanya saya kasih tahu Anda nih ya. Bedanya. Yesus berkata begini. Dagingku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Betul? Betul sekali, Bunda. Dialah satu-satunya manusia yang bisa berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Kalau Anda dan saya bisa nggak ngomong gitu? Bisa nggak saya tanya? Bunda. Bisa. Enggak bisa, darahmu di PMI aja belum tentu payu kok. Darahmu belum tentu. Darahnya banyak gulanya, Bunda. Wes kena kolesterol, darah tinggi, trigliserid apa meneh? Macam-macam. Ya. Itulah sebabnya dia walaupun dijadikan sama, Anda harus ingat asal usulnya bukan kayak sampean dan saya. Dia itu disebut the God Man, manusia Allah. Ingat ya. Ya. Ingat, Yesus manusia betul, tapi dia bukan berasal sama. Asal usulnya Yesus berkata, aku turun dari atas, kamu dari bawah. Aku telah turun dari sorga, kamu dari bumi. Aku Betul. dari atas, kamu dari bawah. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Betul? Hello. Iya betul.
Ingat, Amin. ojo lali sampean. Itu bicara tentang prainkarnasinya atau gimana Bunda? Sekarang kita lihat tadi. Kenapa kita kembali ke Yohanes 3? Mengapa Yesus disebut Bapa dari kekekalan? Yesus berkata begini kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu hanya lahir sekali dari bapakmu Adam, dari spermanya Adam tadi, maka kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah, betul? Betul Bu. Lalu Nikodemus berkata begini, bagaimana mungkin aku sudah tua jenggotan kok bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, betul? Betul. Betul. Artinya lahir dari bapakmu Adam. Adam itu disebut the father of death, bapak dari kematian. Dia adalah sumber yang membawa kematian masuk ke dalam dunia. Sampai sini ngerti? Ya, ngerti Sangat Bu. mengerti sekali Bunda. Dengarkan apa kata Yesus. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan dari mana? Ketika Yesus di atas kayu salib. Saya kasih tahu Anda. Saya kasih tahu Anda. Ketika Yesus di atas kayu salib, lambungnya ditusuk. Dan dari dalam lambungnya keluar apa? Darah. Air. Air dan Air. darah. Air. Itu lambang kelahiran baru. Ketika Adam ditusuk sampingnya, his side, dipiercing his side, ketika dia terdamah dalam posisi dibius tidur, maka lahirlah kehidupan, lahirlah yang betina, Hawa, betul? Betul. Begitu ketika Yesus sebagai Adam yang kedua ditusuk, dipiercing, keluarlah air dan darah, dia itu lambang kelahiran baru, maka lahirlah mempelai wanita yaitu gerejanya, betul? Halo. Ah, iya, iya. Betul Bu Sophie. Itulah namanya Yesus adalah the true vine, the true Israel. Dia adalah Aviat, Bapak dari kekekalan. Dia memberikan kita hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu dari Yesus. Maka Yesus berkata sama seperti Bapak membangkitkan orang mati. Demikian juga anak. Aku Betul. akan membangkitkan siapa saja yang aku kehendaki. Betul? Betul. Itu artinya Aviat, Bapak dari kekekalan. Bukan Yesus adalah Bapak. Onenes. Ngerti sampean? Ya, Bapak dari yang Yesus sendiri kekal. membedakan dirinya dengan Bapa. Dia berbicara begini, Bapakku adalah pengusaha kebun anggur. Aku adalah pokoknya, kamu carangnya. Artinya dia memberikan kepada kita kehidupan. Karena kita ini carangnya, dahan-dahannya, ranting-rantingnya. Maka yang menopang kita ini adalah pokok, yaitu Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan kita. Betul? Yesus Iya. berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuah apa-apa. Tapi Bapak itu bukan pokok, Bapak itu pengusaha, dia pemilik, dia sang sumber, betul? Yes, Betul. betul sekali Bunda. Jangan goblok gitu loh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahalazim. Nah sekarang saya mau kasih tahu yang penting. Ini mungkin beberapa kali saya sudah mengajar. Saya kasih tahu Anda yang penting. Yesus ketika menjadi manusia, itu dia mendemonstrasikan kuasa ketuhanan seorang Adam di bumi. Ini berkali-kali nih saya ngomong. Anda ingat peristiwa ketika perahu, dia naik perahu kemudian perahunya mau tenggelam? Betul? Betul. Lalu murid-muridnya sibuk mencedok atau pakai ember lah, pakai apa supaya airnya keluar dari perahu itu. Lalu Iya, Yesus betul. tidur. Ingat kisah itu? Iya. Iya. Iya, ingat. Yesus tidur. Lalu muridnya berkata gini, Tuhan, kamu tidak peduli kalau kami ini binasa, kok kamu malah enak-enak tidur? Ini perahu sudah jebol, mau tenggelam Tuhan. Lalu Yesus berkata begini, mengapa kamu tidak punya iman? Betul? Betul. Iya enggak? Iya. Yes. Betul. Lalu Yesus berkata, kamu bisa berkata kepada badai ini tenang. Dan diamlah. Lalu Yesus menghardik badai itu, diam. Dan seketika itu juga badai itu diam dan tenang. Iya apa enggak? Halo. Yes, Iya, Bu. Iya, Bu. Bunda. Apa pelajaran yang mau dipetik dari situ? Saya bisa menghardik Itu. hujan Bunda sekarang. Itu pelajarannya. Yesus itu mempraktekkan dominion kuasa seorang Adam. Di langit pertama tadi, di Kejadian 1 ayat 26, berkuasalah engkau akan burung-burung di udara. Itu bicara langit pertama.
Di dalam Alkitab, langit itu Shamayim itu dibagi 3. Yang pertama adalah atmosfer kita yang ada burung-burung di udara. Yang kedua adalah matahari, bulan, bintang, planet-planet itu disebut langit kedua. Itu tempatnya para Allah, para Elohim. Tempatnya peperangan rohani yang di Efesus 6 ayat 12. Dan langit ketiga itu Shamayim, Shamayim disebut langit di atas segala langit, tempatnya Yahweh Tuhan kita bertahta. Ketika Yesus berkata, biarlah Adam ini berkuasa atas burung-burung di udara. Dia bicara langit pertama ini daerah kekuasaan manusia, betul? Ya, betul. Maka ketika Yesus menghardik pada itu dia berkata, diam dan jadilah tenang. Maka dia mendemonstrasikan kuasa seorang Adam. Maka muridnya berkata, siapa dia? Sehingga alam pun tunduk kepadanya. Lalu sujudlah murid-muridnya dan berkata, sungguh you are the son of God. Engkau anak Allah. Ya bangga. Halo. Yes. Iya. Tapi Yesus berkata begini, kamu jangan heran. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan melakukan yang lebih besar daripada itu. Betul? Betul. Saya kasih tahu kamu, ketika semalam-malaman Petrus memancing pakai jalan tidak dapat ikan. Ingat cerita itu? Ingat Iya. sekali. Lalu Yesus berkata begini, Petrus, kamu pancing, kamu dapat ikan. Nggak dapat Tuhan. Tebarlah. Nol hasilnya. Lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu sebelah kanan. Lalu Petrus berkata, Tuhan, saya ini nelayan, kamu nih anak tukang kayu. Tahu apa kamu tentang perikanan, kan gitu? Iya. Betul? Iya, Bu. Tetapi karena engkau mengatakannya Tuhan, aku akan melakukannya. Lalu dia tebarkan jalannya sebelah kanan perahu. Lalu dikatakan apa? Jala itu hampir koyak. Dan Petrus memanggil teman-temannya, weh, bantu aku. Woi, ini jalanku mau koyak ini. Ikannya banyak banget. Betul? Ya. Tapi ikannya banyak, tapi jalannya nggak putus ya Bu ya? Enggak, jangan gitu. Bukan Karena itu. yang batu, dimaksud. kan Bukan banyak. itu. Bukan ke situ. Bukan ke situ. Terus Iya, Petrus berkata begini, dia tersungkur dan berkata, Tuhan, sungguh aku orang berdosa. Why? He don't believe, he don't have faith. Ya, dia Kuasa berkuasa apa yang atas mau ikan-ikan di laut. didemonstrasikan Yesus? Adam, Yaitu di bro. Kejadian 1. Sebentar Pak, penginjil TikTok. Ya. Kuasa apa yang mau didemonstrasikan Yesus? Kuasa di Kejadian 1 ayat 26 yang dia berikan kepada Adam. Berkuasalah engkau akan ikan-ikan di laut, betul? Betul. Betul sekali. Betul. Itulah kuasa yang diberikan kita di dalam Yesus. Ketika kita di dalam Yesus, kita menjadi Adam baru. Kita bisa berkata kepada ikan, masuk kamu ke dalam jalaku. Itu kuasa yang hilang. Tadi loh, Petrus tuh kehilangan kuasa Adam. Nggak berkuasa lagi. Ikannya nggak mau masuk ke jala. Semalam-malaman dia mancing nggak dapet iwak, Rek. Bodong. Tapi begitu dia di dalam Yesus, dia menuruti firman, sorga dan bumi sepakat, maka jalannya penuh dengan ikan sampai hampir koyak. Itu loh kuasa keturunan. Amin. Saya kasih tahu kamu lagi. Ingat ketika Yesus mengutuk pohon ara? Yesus lapar. Lalu dia datang kepada pohon ara. Pada waktu itu belum musim buah ara. Belum berbuah. Lalu Yesus berkata begini, gak berbuah kamu. Mulai sekarang ini, kamu kering, terkutuk kamu, mati sampai ke akarnya. Lalu besoknya murid-muridnya lewat lagi di situ ke daerah Betania, mau jalan di Betania. Dan muridnya lihat, Tuhan, kamu lihat gak pohon ara yang kamu kutuk kemarin sekarang sampai ke akar-akarnya telah mengering. Lalu Yesus berkata sekali lagi, sesungguhnya aku berkata kepada kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, betul? Betul. Kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah dan tercampaklah ke dalam laut. Dan itu akan terjadi bagimu dan tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus mau ngomong apa? Dia mendemonstrasikan kuasa ketuhanan seorang manusia, seorang Adam di bumi ini. Kalau kamu berkuasa atas seluruh muka bumi ini, maka kamu bisa berkata kepada pohon ara itu, berbuah sekalipun itu belum musim berbuah. Kamu bisa berkata kepada pohon ara itu, kering kamu sampai ke akar-akarnya. Dan pohon itu akan kering sampai ke akar-akarnya. Sayangnya manusia kehilangan. Petrus heran, lu kok bisa dikutuk langsung kering gitu loh. Karena kita kehilangan kuasa ketuhanan itu. Kita kehilangan dominion kita atas bumi. Atas langit pertama, atas ikan-ikan di laut, dan atas bumi. Kita kehilangan sehingga panen gagal. Betul? Harusnya kita bisa berkata kepada pohon tomat dan pohon cabai ini, berbuah kamu. Maka pohon itu harus nurut sama kita. Pohon gunung aja nurut kok, apalagi pohon ara. Ngerti maksud Tuhan Yesus?
Iya, ngerti. Saya kasih tahu kamu sekali lagi. Ketika 5.000 orang, dia memberi makan 5.000 orang. Di satu lain waktu dia memberi makan 4.000 orang. Yesus berkata begini, kamu harus kasih mereka makan. Lalu muridnya bilang begini, Tuhan, upah 800 dinar, ini upah kami setahun. Nggak cukup kasih makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di mana kami akan beli makanan dengan hanya duit segini? Karena kita kehilangan dominion kuasa kita atas ekonomi. Yesus berkata begini, apa yang ada padamu? Ini Tuhan, 5 roti dan 2 ekor ikan. Oke, good. Berikan semuanya kepada Tuhan. Kamu punya berapa? 5 roti 2 ikan. Dia mengucap syukur, dia memberkati. Dan dikatakan begini, 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Sisa berapa? Sisa berapa? Sisanya banyak, Bu. Sisanya 12.40. banyak. Sisa 12 keranjang. Iya, Enak. 12 keranjang. Tahu nggak artinya apa itu? Tahu nggak artinya apa? Dia mendemonstrasikan kuasa ketuhanan seorang Adam. Kamu harus berkuasa atas ekonomi ini. Itu ada prinsip-prinsip kerajaan surga yang dipulihkan Yesus. Makanya dia berkata, hendak aku umpamakan seperti apakah kerajaan surga itu? Luar Maka biasa. Matius 6 ayat 33 sampai 35 berkata gini, carilah dahulu kerajaan surga dan semua kebenarannya. Artinya kamu harus belajar prinsip kerajaan surga. Bagaimana kerajaan surga itu dikembalikan ke bumi. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kamu khawatir katanya. Apa yang kamu makan, minum, pakai. Ya. Itu ada prinsip kerajaan surga yang dikembalikan Yesus ke bumi. Iya. Makanya orang Kristen itu bukan cuma aku ditebus dari dosa terus ya aku masuk surga. Pokoknya aku masuk surga Bu Sofi. Di neraka mau wegah aku soalnya panas di neraka. Bukan itu. Rumah kita bukan di surga teman-teman. Rumah kita tuh di bumi. Tuhan memerintahkan kita. Ingat di Kisah Rasul 1 ayat 3. Apa perintah Tuhan? Ketika dia memberikan kita empowerment, dia bilang ini, kamu tinggal di Yerusalem ya. Nanti Roh Kudus yang dijanjikan Bapa akan turun ke atasmu. Dan kamu akan mempunyai dunamos, kamu akan mempunyai kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kamu tinggal dulu di Yerusalem. Tugas kita adalah apa? Merebut kembali kerajaan tadi yang sudah digadaikan oleh Adam ini. Dari tangan kuasa iblis. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka mulai dari Yahudi, dari Yerusalem. Kerajaan bangsa-bangsa yang diserakkan Tuhan di Kejadian 11 di Menara Babel. Itu harus dicangkokkan kembali dan dimasukkan kembali. Dipindahkan dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang anaknya. Sampai sini ngerti? Ngerti, Bu, ngerti. Itu esensi kekristenan. Bukan masuk surga. Surga itu bukan tempat kita teman-teman. Surga itu tempatnya para makhluk roh. Iya. Ya, kita tuh nanti memerintah di bumi yang baru. Bukan di surga. Saya kasih tahu Anda. Yes, Bunda. Ya. Kalau RT6 di surga, Bu ya? Enggak, mereka di jannah. Jannah itu kebun. Loh iya, arti kata jannah itu artinya kebun yang tertutup. Sama seperti Eden. Arti kata Eden itu adalah the pleasure atau taman kesenangan. Juga artinya Gan Eden itu artinya suatu taman yang tertutup. Itu tempat di antara sorga dan bumi, Pak. Itu tangga seperti itu namanya di dalam Timur Dekat Purba atau bahasa ilmuannya namanya aksis mundi. Aksis mundi adalah tempat pertemuan antara sorga dan bumi. Nah, itu panjang lagi nanti kalau saya bicara itu. Ya, Iya. tapi saya bicara contoh-contoh nih. Ketika orang yang lumpuh ini diturunkan dari atap, kemudian Yesus berkata dosamu telah diampuni. Lalu orang Yahudi heran, loh siapa dia? Kok bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa? Lalu Yesus berkata, lebih mudah mana? Angkat tilammu dan berjalanlah atau dosamu telah diampuni. Tetapi aku berkata supaya kamu tahu bahwa anak manusia di bumi ini berkuasa mengampuni dosa. Betul? Betul. Betul Kan sekali. Anda selama ini selalu mengatakan, oh ini bukti ketuhanannya. Bukan, itu bukti kemanusiaannya. Coba kita baca Yohanes 20. Ada banyak orang tidak tahu nih. Kita baca Yohanes 20 ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Aku baca dari ayat 19 sampai 23 ya.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini setelah Yesus bangkit ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kenapa? Kenapa Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya? Karena bagi orang Yahudi, kalau bicara ada orang yang mati terus bangkit, itu harus punya bukti yaitu tubuhnya. Makanya Thomas berkata begini, kalau aku tidak melihat sendiri dan mencucukkan tanganku pada kedua lubang paku di tangannya dan pada lambungnya, aku tidak akan percaya. Karena bagi orang Yahudi, kalau ada orang mati terus bangkit, bukan melihat hantu, kalau hantu kan roh, betul? Betul. Aku harus bisa melihat tubuhnya ini, harus bisa tubuhnya ini harus bisa diraba. Makanya Yesus ketika bangkit langsung, mana ada ikan goreng enggak? Kenapa? Menunjukkan dia makan ikan goreng, dia punya tubuh gitu loh teman-teman, ngerti enggak? Iya. Nah tapi sekalipun dia punya tubuh, tapi tubuhnya ini bisa tembus tembok, heran enggak tuh, betul? Nah, iya makanya. Nah, dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Berarti Yesus itu bukan Bapa ya. Yesus adalah sang firman, sang anak yang diutus Bapa. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi Yesus tadi dikatakan supaya kamu tahu, di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dia memberikan kuasa yang sama kepada Adam yang baru, yaitu murid-muridnya. Betul? Betul. Masih ramudeng. Ini banyak orang mudeng ini. Ketika dia mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, maka di dalam iman murid-muridnya menjadi Adam yang baru di dalam Yesus. Yesus sekarang menjadi bapak dari para Adam yang baru ini. Ya, dia bapak dari kemanusiaan yang baru ini. Dan dia berkata begini, aku memberikan kamu kuasa, the same power. Sama seperti anak manusia. Adam, aku berkuasa mengampuni dosa di bumi ini. Kamu juga diberinya kuasa. Kalau kamu mengatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Dan kalau kamu mengatakan dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Betul? Betul. Wow, betapa kuasa yang diberikan. Kuasa yang diberikan kepada gerejanya ini dahsyat tuh teman-teman. Yesus mengatakan begini, di atas jemaatku ini, di atas eklesia gerejaku ini, di atas batu karang ini, aku mendirikan eklesiaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Itu bicara bahwa misi daripada Tuhan Yesus itu adalah untuk mengharmoniskan kembali kuasa sorga dan bumi selaras. Sampai sini ngerti? Sorga dan bumi ini harus selaras. Dan itu diperlukan hukum iman. Hukum iman itu berkata ketika sorga berkata A dan kamu berkata ya aku percaya, itu namanya iman. Ngerti ya? Sorga dan bumi sepakat, itulah iman. Ya, makanya dikatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga di dalam alam roh. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di dalam alam roh. Itu kuasa yang besar teman-teman. Anda dan saya diberikan kuasa untuk mengikat bibir monyongnya Endang Sunandar. Anda dan saya diberikan kuasa untuk membungkam mulut singa, betul? Betul. Yes. Iya. Apalagi mulut mertuamu ya. Jadi kalau kamu punya mertua yang begitu cerewet, kamu berkata, Tuhan, sama seperti Daniel, kau berikan kuasa membungkam mulut singa. Aku juga diberikan kuasa membungkam sama mulut kayak saya. Kalau mertuamu itu- masih kocek-kocek, artinya Itu kamu doa belum saya, Bunda. mulut singa saja kau bungkam, apalagi mulut mertuaku. Gitu loh. Haleluya. Haleluya. Sekarang mertua saya udah sayang sama saya. Haleluya. Berapa saya tahu ya apa yang disampaikan Bu Sofi karena saya memang sudah mengikuti pengajaran Bu Sofi ya. Maaf teman-teman. Iya, makasih sih sama Bu Sophie ya, thank you gitu udah dijelaskan gitu. Tapi itu Bu Sophie kapan dilanjutkan lagi? Referensi Karena sama Bu Sophie. ada tahap kedua kata Bu Sophie kan tentang Anda Jawa. tinggal buka aja lah Hayat Indonesia. Sudah Pak. Nah, Cuman kan itu iya, yang dengan- disampaikan Bu Sofi semua di situ.
Iya, saya sudah lihat, cuman kan di situ ada bab tahap keduanya kata Ibu Sophie. Oh, tantang ini. Ya, saya tantang kamu naik. Ayo panggil ini Pak, si Dinda ini untuk naik Pak. Bu Dinda Sophie ya? pengajar sesat yang Oke. menyangkal Yesus adalah Bapa. Oke, Buktikan saya Yesus adalah naikkan Dinda Bapa. ya, Kita sebentar lihat. ya. Naik ke sini. Saya tantang ayatnya di mana Yesus adalah Bapa. Ini Dinda naik, Dinda. Aku kok udah jadi moderator, belum bisa naikin ya. Arjuna, naikin Dinda. Ya. Saya tantang Mikana nggak bisa jawab. Ratu Ones nggak bisa jawab. Siapa tahu Dayang Ones bisa jawab. Kamu Yesus. Dayangnya silakan naik. Ya, ayatnya aja dulu di mana. Bapa mengaku aku adalah Yesus gitu mana, atau Yesus mengaku aku adalah Bapa di mana. Kalau Anda pinter, cerdas, naik ke atas. Gak usah